Bapak dan Ibu yang kami hormati, topik pada malam hari ini, wow, keren sekali. Di antaranya adalah bagaimana menjaga kesehatan serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Bagaimana cara merawat organ kewanitaan yang baik dan benar. Ingat, dapur boleh bersih, namun merawat organ intim wanita jangan sampai ketinggalan. Karena sehat itu dimulai dari bagian yang tersembunyi. Wow, ini terima kasih Mas Anto, pengantar yang luar biasa untuk kami semua. Bunda-bunda ini kalau nanti habis nyimak sharing Zoom pada malam hari ini, pastinya mulai berbenah. Untuk daerah organ intim selalu harum, keser dan wangi untuk keluarga tercinta. Baik Bapak dan Ibu, ada istilah nggak kenal nggak akan sayang. Puji syukur alhamdulillah bahwa Bunda pada malam hari ini mendapatkan kepercayaan untuk mendampingi narasumber kehormatan kita pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Popi Nanita. Efektif tanggal 28 April lalu Bunda kembali lagi ke Bandung. Peringkat Bunda sekarang ini adalah double emerald. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun ini Allah mudahkan dan lancarkan semuanya untuk kita menuju diamond bersama sahabat-sahabat Nirti. Dan latar belakang Bunda adalah entrepreneur. Itu diantaranya latar belakang Bunda, dan Bunda masih setia dan fokus kepada Nirti karena Nirti adalah bisnis untuk membangun impian. Nirti more than bisnis. Nirti lebih dari sekedar bisnis. Itu yang Bunda rasakan. Baik Bapak dan Ibu, kiranya sebelum narasumber memaparkan untuk materinya, boleh Bunda bacakan biodata beliau. Nama lengkapnya adalah Hajah Dr. Setiorini Irianti, spesialis kandungan atau SPOG, SUP SP, KMM, KFM, dan beliau tinggal di Batu Nunggal, Bandung, satu kota dengan Bunda sekarang ini. Beliau lahir di Sorong 9 Januari 1968, dan latar belakang pendidikan beliau adalah spesialis obstetri ginekologi S1 Unpad tahun 2002 dan konsultan feto maternal S2 Unpad tahun 2006, dan tahun 2020 beliau mendapatkan gelar doktor S3 Unpad. Beliau adalah Hajah Dr. Setiorini, Dr. Setiorini Irianti SPOGK. Selamat malam dokter. Selamat malam Bunda Popi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah kedengaran ya suara saya. Alhamdulillah suara dokter ada di hati ini loh dok. Sehat Alhamdulillah. dok, ketemu dokter yang kedua kalinya dengan Bunda Ya, ya. betul. Kayaknya dokter Setiorini ini makin makin hari kok makin glowing loh. Oh, kan nama Nirti juga pakai. Alhamdulillah. Iya. Berarti nanti bukan hanya wajah yang glowing ya dok. Jadi dokter hari ini memberikan kunci supaya merawat darah organ intim menjadi prioritas juga nih dokter. Insya Allah. Oke, silakan dokter Setiorini untuk menyampaikan paparannya, silakan untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan dokter. Terima kasih Bunda Popi. Yang terhormat Bapak Aji Priambodo dengan Ibu Rosa sebagai founder dan owner Nirti ya. Betul. Kemudian seluruh leader, saya sangat bangga bisa bertemu dengan ibu-ibu, bapak, leader sekalian yang saya yakin luar biasa sekali semangatnya untuk berbagi ilmu dan kemudian membuka peluang rizki ya dari Allah melalui Nirti untuk semua yang berminat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya, waktu terakhir saya bicara itu saya masih baru punya satu cucu, ya. Sekarang Sekarang ada dua. Cuma saya lupa upload yang satu lagi. Akhir, ya, alhamdulillah. akhir 9 Januari 2024. Jadi sekarang udah 1,5 tahun. Jadi ya eh, saya coba sesuai dengan eh, mungkin amanat dari Bapak Aji, saya akan mencoba menjelaskan mengenai ya mungkin seluk-beluk lah ya tentang kesehatan organ reproduksi wanita. Jadi outline-nya, anatominya bagaimana,
Kemudian saya memang menyinggung juga tentang HPO aksis alias hubungan otak dengan ovarium atau eh, indung indung telur, kemudian tuba atau saluran telur, rahim, kemudian ke vagina, ya. Jadi kita nanti akan coba. Ini sebenarnya slide-nya saya juga bingung ya. Tadi saya bilang sama Pak Aji saya masukin ada 50, tapi saya kira saya coba cepat aja ya supaya nanti ibu dan bapak tidak terlanjur ngantuk gitu ya. Dan mungkin juga bisa lebih banyak Observasi. diskusi ya. Baik. Jadi ini sudah pernah kita sampaikan bahwa sebenarnya kesehatan organ reproduksi wanita itu adalah bagian dari kesehatan tubuh ya. Jadi kita semua baik laki-laki maupun wanita kan diberi amanah oleh Allah tubuh yang sempurna ya. Jadi ciptaan Allah yang terbaik, makhluk yang terbaik adalah manusia. Nah, untuk hal ini tentu saja untuk merawat ini kita butuh adanya self care, yaitu kemampuan untuk meningkatkan kesehatan sendiri, menjaga kesehatan, mencegah penyakit, kemudian menemukan sedini mungkin keluhan-keluhan yang mungkin kalau dibiarkan bisa berlanjut pada penyakit yang serius. Hmm. Mungkin sekilas saya sampaikan bahwa penyakit itu ada ada beberapa jenis ya. Pertama adalah penyakit akibat cacat bawaan. Jadi dari awal dari sejak lahir sudah ada kelainan. Kemudian yang kedua adalah kelainan pada masa perkembangan. Kemudian yang ketiga adanya infeksi. Ya, infeksi itu ada yang infeksi yang akut ya atau yang menahun atau kronis. Kemudian ada tumor dan ada kanker. Ya mungkin sudah tahu semua ya. Lalu infeksi. Saya ingin menggarisbawahi infeksi itu ada juga yang sifatnya disebabkan oleh perawatan kesehatan yang kurang baik. Ya, misalnya maaf kalau eh, kita misalnya sering bolak-balik ke kamar mandi, kemudian kita hanya menyiram saja area kewanitaan tanpa membersihkan dengan baik, ya, itu bisa jadi ada mungkin kotoran-kotoran yang tidak terbersihkan dan jangan lupa Bunda, ya, kalau sudah pipis itu harus menyekanya dengan tisu atau dengan anduk sampai kering. Karena kalau basah itu juga nanti bisa menyebabkan atau mengundang jamur. Lalu ada juga, ya masih dari itu yang pertama dari kebiasaan ya. Yang kedua adalah ya infeksi yang timbul karena mohon maaf ketika berhubungan suami istri misalnya salah satu mempunyai penyakit menular yang akhirnya menularkan. Nah, itu yang saya kira mudah-mudahan kita tidak pernah mengalaminya. Jadi, saya akan batasi apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah bagaimana upaya kita melakukan pencegahan. Kemudian yang kedua, melakukan upaya-upaya merawat kesehatan organ eh, reproduksi kita dan seandainya nanti sesudah kita coba ditangani dengan hal-hal yang sifatnya sederhana atau pencegahan tapi masih berlanjut itu harus lanjutkan dengan pemeriksaan ke dokter ya. Saya kira itu yang harus dipahami dulu gitu. Selanjutnya ini adalah organ reproduksi bisa kita lihat di sini dibagi menjadi internal atau bagian dalam dan eksternal. Jadi yang bagian dalam itu tadi ini ya ini rahim yang ibu hamil ya ini rahim. Kemudian tadi ada di sini ada indung telur, ada saluran telur dan ini adalah leher rahim atau serviks. Ini yang namanya internal.
Sedangkan eksternal yang ada di luar, yaitu daerah kemaluan bagian luar, bibir kemaluan dan sekitarnya. Jadi ini ya, yang di dalam itu ini dua ini kursor saya kelihatan nggak? Saya, Lihat, dokter. ya, jadi ini kita mengenalkan kembali yang dalam ini nggak kelihatan dari luar nggak ya. Jadi kita tidak tahu karena tertutup di dalam tubuh kita. Kemudian ada vagina juga yang kita tidak akan bisa melihat dari luar kecuali bagian pintunya ya. Ya, sedangkan ini di bawah adalah organ kewanitaan. Nah, saya mohon maaf memperlihatkan organ ini maksudnya agar kita semua paham ketika kita maaf mencebok atau membersihkan area kewanitaan ini tidak boleh lupa untuk juga membersihkan sela-selanya. Ya, maaf. Makanya untuk wanita beda dengan laki-laki perawatannya. Kalau laki-laki kan nggak susah ya. Dia menonjol jadi nggak susah. Sedangkan wanita tuh tersembunyi. Jadi ketika membersihkan harus agak diusap sela-selanya. Hanya saja yang bagian tengah ini kan daerah himen atau daerah apa namanya selaput darah itu ya kalau untuk wanita yang belum menikah jangan dimasuk-masukin tangan, nggak boleh. Yang di bagian tengah ini ya. Tapi kalau sudah menikah, kadang-kadang kita tetap juga harus meraba dengan pelan-pelannya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ini HPO aksis ya, bukan G sebenarnya. HPO aksis ini bisa kita lihat di sini. Eh, jadi fungsi alat reproduksi wanita itu merupakan satu sistem yang sangat rumit, mulai dari bagian di otak sini ya, di otak, kemudian di bawah otak itu ada hipofisis ya, ini ada kelenjar khusus di bawah otak, kemudian terhubung dengan tadi indung telur dan kemudian ke bawah baru dia berefek ke haid, kemudian ke hamil. Nah, yang ingin saya tekankan adalah bahwa seandainya seorang wanita mempunyai stres yang cukup berat, apapun stresnya, stres urusan pekerjaan, stres urusan rumah, dan lain-lain, maka stres ini akan menyebabkan keluarnya hormon stres. Hormon stres ini dihasilkannya kan ya di otak ini ya. Nah, di otak ini kemudian si hormon stres itu menyebabkan terhambatnya produksi ini hormon GnRH ya. Jadi ini adalah hormon yang dikeluarkan dari hipotalamus bagian di otak yang harusnya dia merangsang terbentuknya dua hormon ya yang nanti merangsang indung telur untuk mengeluarkan hormon wanita yaitu estrogen dan progesteron. Kalau seorang wanita kemudian mengalami gangguan hormon sehingga tidak terbentuk estrogen ini, maka siklus haidnya akan terganggu. Seperti itu ya. Jadi boleh dikatakan bahwa sehatnya fungsi reproduksi ini tidak lepas dari tadi fungsi otak, jangan sampai terlalu stres, kemudian juga dari nutrisi juga karena bahan baku hormon adalah kolesterol. Ya, jadi kolesterol yang mana? Kolesterol yang baik, yaitu eh, lemak hewan, kemudian zaitun, ya minyak zaitun, minyak kelapa. Jadi justru sebagai wanita kita harus tahu jangan terlalu takut sama kolesterol. Jadi kolesterol itu ada dua macam soalnya. Ada yang sehat, ada kolesterol yang tidak sehat. Yang kolesterol yang sehat contohnya minyak zaitun tadi ya. Kemudian minyak kelapa atau VCO atau minyak kelapa untuk sedikit menggoreng. Dan kemudian lemak hewan dan bahan dari protein hewani. Sedangkan yang lemak yang jelek misalnya adalah minyak goreng, kemudian lemak-lemak atau minyak-minyak yang kurang baik seperti minyak yang berasal dari biji-bijian.
Misalnya minyak sawit, minyak biji matahari, minyak kacang, ya, seperti itu. Ya, jadi kita mulai harus belajar bahwa agar kita sehat, maka kita harus tahu makanan mana yang harus kita pilih, mana yang harus dihindari. Dan lemak yang baik juga salah satunya adalah alpukat. Alpukat itu adalah buah yang paling bagus untuk membantu hormon juga ya. Baik, nah ini ya saya mengulang lagi di sini. Tadi yang saya ceritakan antara hubungan dari hipotalamus ini ya di otak, kemudian menghasilkan hormon-hormon ini dan ini adalah dari apa yang dihasilkan di otak langsung berhubungan dengan fungsi di sini di indung telur ya. Nah, indung telur ini dia penting sekali untuk melepaskan sel telur yang siap dibuahi, Bunda. Jadi kalau misalnya ada pasangan suami istri kok bertahun-tahun tidak bisa hamil, biasanya kita harus memeriksa kesehatan fungsi reproduksinya, baik dari daerah otaknya, apakah ada masalah, misalnya ya, kemudian juga apakah ada stres yang berat, kemudian kita juga harus mengecek adanya fungsi ovarium atau indung telur yang sehat, ini saluran telur nih, lalu rahimnya. Misalnya apakah rahimnya itu ada miom misalnya atau adenomiosis atau tumor-tumor di daerah rahim atau ada kelainan bentuk rahim. Kemudian juga kita harus mencari tahu apakah si saluran telur ini tersumbat atau tidak. Mohon maaf tadi kemarin saya sudah sampaikan pada Pak Aji bahwa kali ini saya bicaranya jadi ngaruh ke ini ya ke arah eh, fungsi reproduksi yang kaitannya dengan ovarium dan saluran telur. Mengapa? Karena di dalam pembahasan NIRTI itu ada bicara tentang memperlancar haid, gitu ya. Nah, jadi haid itu untuk bisa lancar banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Maka ada kemungkinan nanti kita akan bahas mengapa misalnya kok pemakai nirti merasakan bisa jadi lancar gitu. Maaf ya nirti feminin ya, bukan bukan nirti. Jadi feminin soup maksudnya ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi kita bicara tentang organ reproduksi, sekarang kita bicara tentang mikrobiota. Jadi tubuh manusia ini setiap bagiannya itu sebenarnya ada bakteri baik yang istilahnya mikrobiota. Dan mikrobiota ini menyertai manusia sejak dia lahir dari rahim ibu sampai dia wafat. Jadi ada penelitian yang membuktikan bahwa bayi yang lahir dengan cara normal, lahir dengan tanpa sesar gitu ya, itu memiliki kadar mikrobiota atau bakteri baik yang lebih banyak dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan sesar. Mengapa? Karena ketika ini saya lihatkan gambarnya ya. Di sini kan bayi ya di dalam rahim dia nanti keluar melalui jalan lahir. Nah, di dalam jalan lahirnya ada lendirnya kan, ada lendir vagina, kemudian masuk ke sini ke dalam vagina, kemudian keluar dari vulva, si bayi itu kontak dengan lendir di daerah rahim dan vagina yang ternyata daerah itu kaya normalnya kaya dengan bakteri baik yang namanya lactobacillus ya. Jadi bayi itu sambil lewat ke bawah ke jalan lahir dia itu seperti eh, menjilat atau keminum juga gitu. Ya, nah begitu dia lahir, maka ada istilahnya si bayi itu harus ditempelkan di dada ibu. Lalu dia akan bergerak ke payudara, nah dia akan menjilati itu eh, bakteri baiknya. Nah, sedangkan kalau bayinya lahir dengan sesar, dia tidak melalui jalan lahir, dia langsung keluar ke kulit. Nah, di situ makanya. Nah, nanti ini berefek ke kehidupannya yang akan datang. Nah, tugas kita agar daerah kewanitaan kita itu sehat, harus mengupayakan agar bakteri baik lebih banyak dari bakteri yang tidak baik. Apa saja yang bisa menyebabkan bakteri baik di kita itu berubah? Jadi ini ya, dari di sini ada, saya sebenarnya sudah share ke Pak Aji, jadi ini bisa dibaca
bahwa pH normal, pH itu adalah keasaman, itu harus 3,5 sampai 4,7. Tapi tergantung usia, ini bisa berubah-ubah. Di sini kita lihat bahwa pada saat seorang wanita atau gadis belum sampai mens, itu dia masih 7, masih seperti netral pH-nya. Ketika masuk masa haid atau masa balik, nah ini menjadi 3,8 sampai 4,4. Mengapa? Karena dia harus mulai menjaga jangan sampai ketika haid kan sudah mulai keluar darah sehingga ada hubungan antara bagian dalam dari vagina dengan dunia luar melalui keluarnya darah tadi. Nah, jadi udah langsung dijaga tuh. Allah tuh luar biasa menjaga dengan bakteri-bakteri baik. Yang terbanyak adalah lactobacillus dan dia menghasilkan keasaman yang tinggi. Nah, sudah misalnya seorang wanita itu mengalami menopause, maka di sini akan menjadi tidak asam lagi ya. Jadi antara 6,5 sampai 7 ya. Nah, tapi kalau dia mendapatkan tambahan terapi hormon, dia bisa mendekati seperti dalam kondisi masih haid. Nah, ini ya tadi saya sebutkan lactobacillus atau pobium ini semua adalah hal-hal yang baik, sedangkan yang nggak normal atau yang sudah tidak baik adalah seperti Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Candida albicans. Jadi kalau misalnya seorang wanita tersebut bisa menjaga pola makannya, nah pola makan tadi belum saya katakan, pola makan itu seperti apa sih? Pola makannya harus tidak boleh terlalu banyak gula. Gula dalam bentuk gula merah, gula putih, atau segala macam yang manis, atau dari tepung-tepungan, atau dari es krim, atau buah-buahan yang terlalu manis harus dihindari. Karena dia hanya akan memancing datangnya bakteri. Nah ini ya, tadi mikrobiota sudah. Sekarang komposisi di sini lihat ya bahwa memang harusnya itu lactobacillus itu tadi ya yang harusnya banyak. Nah, terus selain infeksi vagina, efek negatif lain dari gangguan mikrobiom adalah bakteri dapat mengubah respon imun bawaan dan barrier epitel vagina. Jadi di sini ya, terus kita juga tahu bahwa Allah menciptakan vagina itu di antara di depannya adalah saluran kencing, di belakangnya adalah saluran pembuang air besar kan. Jadi kan harusnya vagina ini dalam kondisi yang bersih ya. Apalagi pada saat sedang hamil ya, karena nanti prosesnya kalau misalnya ketika istinja atau ketika membersihkan eh, dua dua lubang depan dan belakang ini tidak benar, maka bisa jadi vagina kita eh, terkontaminasi oleh bakteri dari anus ya E. coli atau dari tempat pipis gitu. Itulah yang harus diperhatikan. Tapi memang luar biasa sekali ya. Rahim yang sifatnya harus steril, dia adalah tempat di berkembangnya bayi dari mulai tadinya tidak terlihat sampai berbentuk bayi yang siap hidup di luar, berada di tempat yang sangat nyaman, sangat aman, yaitu rahim, tapi diapit oleh dua tempat yang tidak bersih, maksud saya, ya. Itu juga hal yang sangat luar biasa sebetulnya. Nah, ini peran mikrobiota itu apa saja? Satu, memproduksi asam laktat yang menyebabkan vagina menjadi asam sehingga tidak bisa mudah dimasuki kuman ya. Kemudian hasil senyawanya adalah H2O2 yang merupakan zat antibakteri membunuh bakteri asing, virus, jamur. Terus dia juga sebagai barrier atau penahan mempersulit bakteri untuk menempel di dinding vagina. Juga lactobacillus ini mempercepat pembaruan sel epitel sehingga tidak mudah. Jadi kayak licin, jadi licin nggak bisa nempel si bakteri itu. Yang keempat menghasilkan lendir. Ya, ini juga lendir manfaatnya banyak sekali.
Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi ini banyak. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Ada pengaruh makanan jelas tadi ya. Ini etnis, kemudian diet. Diet itu tadi ya. Diet yang makanan yang tinggi protein hewani, tinggi serat, sedikit gula dan tepung itu sangat ideal. Apalagi kalau ibu-ibu sekalian sekali-kali menyempatkan mengkonsumsi makanan yang difermentasi ya. Seperti contohnya seperti kimchi ya kalau dari Korea. Kalau di kita mungkin seperti tempe ya atau oncom, tapi jangan terlalu banyak. Dan oncomnya jangan tempe brongkrek. Jadi tempe jangan tempe brongkrek ya Bu ya. Tapi tempe yang putih gitu ya. Kemudian oncomnya juga nggak boleh yang eh, sudah hitam ya, karena itu biasanya mengandung racun aflatoksin. Di sini tadi sudah sampaikan masalah stres ya. Stres itu pengaruhnya banyak, banyak sekali negatif ya. Terus masalah merokok. Nah, yang merokok ini sebenarnya bukan hanya merokok yang aktif, tapi merokok pasif juga berbahaya. Yang berikutnya tadi usia sudah dibahas bahwa dengan bertambahnya usia biasanya pH-nya menjadi lebih netral ya, dia tidak asam lagi. Siklus menstruasi sudah disampaikan dan kontrasepsi. Jadi ada alat-alat kontrasepsi yang bisa menyebabkan eh, perubahan pH dalam vagina. Oke, kemudian selanjutnya ini eh, perubahan ya tadi dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, dan premenopause. Ini gambarnya. Ya, ini saya kira bisa kita lewati. Nah, ini yang namanya vaginal dysbiosis itu apa? Jadi normalnya kan dalam kondisi sehat itu bisa kita lihat di sini, maaf, ada gambaran ya neraca. Jadi neracanya normalnya harusnya lactobacillusnya lebih banyak. Jadi dia neracanya harusnya ke lactobacillus. Tapi kalau ada hal-hal yang menyebabkan perubahan suasana di situ, contohnya tadi seperti pola makan, perawatan yang tidak baik, maka lactobacillus ini atau misalnya penggunaan dosing. Dosing itu kayak dibilas, sering-sering dibilas pakai zat-zat antiseptik itu nggak bagus Bunda ya. Jadi itu nanti akan menyebabkan matinya bakteri baik sehingga akhirnya bakterinya yang lebih tinggi kadarnya dibandingkan dengan eh, bakteri baik. Nah, kondisi ini namanya disbiosis. Jadi belum sampai ke jatuh ke penyakit, tapi sudah tidak seimbang. Bisa kita lihat di sini, contohnya yang vagina normal gambarannya seperti ini. Ini yang disbiosis. Loh, kenapa nggak mau ya? Slide berikutnya. Nah, tadi ini ya, karena faktor stres, sistem imun yang berubah, lifestyle sudah disebutkan. Nah, kemudian gejalanya jadi apa? Biasanya mulai ada keputihan, kadang-kadang jadi keluar cairan berbau, gatal, dan nyeri di daerah bibir kemaluan. Jadi ini yang mulai ke abnormal. Kadang-kadang dia juga tidak ada gejala. Tergantung dari berapa banyak bakteri yang tidak baiknya. Ini penyakitnya, ini banyak sekali ya. Infeksi yaitu bakteri kandidosis, ini kandidiasis adalah jamur, UTI itu infeksi saluran kencing, sampai ke radang panggul. Bisa juga menyebabkan infertil. Mengapa jadi infertil? Karena ketika ibu tersebut mengalami infeksi, contoh ya, misalnya keputihan lama, kemudian tidak diobati, akibatnya infeksinya naik dari vagina, naik sampai ke rahim. Dari rahim naik sampai ke saluran telurnya mengalami sumbatan sehingga tidak terjadi pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma. Bisa juga eh, sebagai komplikasi dari kehamilan, misalnya lahir prematur ya karena ketuban pecah sebelum waktunya atau misalnya keguguran. Nah ini eh, dosing ya, dosing ini sini adalah apa namanya pembilasan. Jadi di sini diperlihatkan bahwa
terdapat hubungan antara pembilasan vagina dengan vaginal dysbiosis. Ya, ini juga sama ya. Nah, ini untuk kebersihan, saya kira kita harus berusaha memahami apa yang harus dilakukan. Nah, kalau dosing tadi membilas dengan cairan antiseptik, maaf ya, misalnya saya mohon maaf kalau menyebutkan ya, antiseptik kan banyak ya, misalnya betadin atau apa. Nah, itu kan kadang-kadang supaya bersih disemprot pakai betadin, padahal bukan bukan hal yang baik. Karena kalau menyemprot dengan betadin terus-menerus misalnya akan menyebabkan bakteri baiknya mati. Ini sudah jelas berhubungan dengan terjadinya bakterial vaginosis, radang panggul, persalinan prematur, sampai tidak mendapatkan anak. Jadi ini adalah hal yang harus dihindari, ya. Jadi jangan sampai selalu pakai disemprot ya. Misalnya karena supaya wangi atau misalnya ketika sesudah menstruasi atau hubungan seksual ya. Ini rekomendasinya, ini yang harus dilakukan. Yang disarankan menggunakan sedikit sabun atau air untuk membersihkan vulva. Kemudian bersihkan vulva hanya sekali sehari. Jadi maksudnya tadi ya bahwa kita kan sibuk tapi untuk sampai membersihkan sampai diusap-usap ke dalam itu pada saat mandi saja ya. Kemudian menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun atau sutra yang longgar dan bisa menyerap keringat. Jadi tidak boleh menggunakan yang ketat. Lalu kalau bisa tidur itu tidak menggunakan pakaian dalam, maksudnya misalnya atau pakaian dalam yang ketat supaya bisa bernafas ya area dalamnya. Kemudian menggunakan pakaian dalam warna terang atau warna gelap karena bisa alergi. Nah, ini yang tidak disarankan itu menggunakan spons ya untuk membersihkan. Jadi membersihkannya pakai tangan saja diusap dengan lembut. Kemudian ini ya pakaian ketat, penggunaan sabun, shower gel. Ini kita bicara yang umumnya. Mengapa? Karena sabun di luaran itu ada yang mengandung soda kaustik, yaitu malah jadi apa menyebabkan mengiritasi daerah kewanitaan. Terus ini juga panty liner nggak boleh dipakai secara rutin. Antiseptik juga tidak baik. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana Nirti mengeluarkan produk yang sangat aman dan sesuai dengan apa yang diharapkan di sini. Tidak mengandung apa yang dilarang ini. Jadi ini ya, yoga harus menghindari bahan-bahan iritan. Kemudian sabunnya antara 4,2 sampai 5,6 pH-nya. Jadi ini sudah ganti pakaian dalam sesering mungkin. Nah, jangan terlalu sering juga pakai parfum atau deodoran ya. Menurut saya sih nggak perlu kalau bersih biasanya tidak akan berbau. Lalu ini juga ya sama sebelum sudah berhubungan bersihkan gitu ya. Mencukur bulu kemaluan juga sebenarnya sekarang tidak harus selalu bersih ya. Cukup dirapihkan saja. Sedangkan yang ini eh, yang tidak boleh adalah menggunakan sabun dengan pH basa di atas 7. Dosing, pakaian ketat, pakai talek itu juga nggak bagus. Sekarang bayi-bayi tidak disarankan menggunakan talek ya. Ini sedikit tentang infeksi saluran kencing ya. Nah, ini tuh infeksi saluran kencing itu banyak sekali ya jenisnya. Saya langsung saja ke sini. Jadi infeksi saluran kencing itu ada yang tanpa komplikasi, yang ada dengan komplikasi, dengan banyak sekali jenisnya. Yang saya ingin ini kan adalah garis bawahi ini adalah infeksi saluran kencing dalam kehamilan terutama. Mengapa ini sering? Karena kondisinya, ini saya lewat ya. Ini. Jadi pada saat hamil itu terjadi perubahan anatomis dari saluran kemih. Ya kan, karena ada bayi, maka saluran kemih itu seperti tertekan oleh bagian bayi. Kemudian ada pengaruh dari hormon kehamilan yang menyebabkan ototnya itu melebar sehingga aliran keluarnya pipis juga jadi tertahan. Kemudian ada reflux atau kembalinya vesiko uretra dan
adanya penempelan bakteri karena misalnya ibu itu melahirkan pakai kateter. Kemudian pada saat persalinan juga kan kita tahu bahwa persalinan itu sering kadang-kadang dokter harus memeriksa dalam ya. Nah, itu juga bisa kalau terlalu sering bisa menyebabkan infeksi. Kemudian ini perubahan sensitivitas kandung kemih. Jadi ibu hamil itu kan rata-rata lebih sering pipis. Kadang-kadang juga minumnya jadi mengurangi karena nggak mau pulang pergi ke kamar mandi, ibu tuh mengurangi minumnya. Nah, itu tambah-tambah nantinya. Kemudian pada saat hamil terjadi penurunan fungsi imun. Ini adalah macam-macam kuman yang seharusnya tidak ada. Karena yang harusnya ada tadi kan golongan Lactobacillus. Jadi bisa Klebsiella pneumoniae. Kemarin saya baru dapat pasien yang selama hamil itu perdarahan terus-menerus karena plasentanya masuk ke dalam atau balinya masuk ke dalam kandung kemih sehingga terjadi infeksi isinya Klebsiella pneumoniae dan diobatinya luar biasa susah. Macam-macam antibiotik tidak mempan. Lalu ini Staphylococcus adalah bakteri yang biasanya ada di kulit. Jadi kalau di kulit dia aman, tapi begitu dia masuk ke saluran pipis itu bisa berbahaya. Kalau E. coli ini bakteri yang ada di anus ya di dalam usus besar. Nah, ini ya yang juga sangat berbahaya. Ini ada 82,5% ini sebabnya. Streptococcus juga bakteri dari kulit dan ini juga Proteus dan Enterococcus. Nah, jadi intinya apa, Bapak Ibu sekalian? Jadi untuk mencegah ISK itu cara cebok juga harus benar ya. Jadi cara cebok itu harusnya bukan dari belakang ke depan, bukan mengusap dari anus ke arah vagina, tapi dari depan saja. Tidak sampai menyentuh anus, apalagi bolak-balik anus ke vagina. Terus itu bahaya sekali. Ya, itu harus dilatihkan, diajarkan kepada anak-anak gadis kita. Ini gejalanya saya kira lewat saja. Jadi ini pemeriksaannya pada infeksi saluran kemih ini kita harus selalu melakukan pembiakan bakteri karena kalau tidak kita bingung mau ngasih apa. Tapi masalahnya membiarkan bakteri itu paling cepat antara 4 sampai 5 hari gitu. Ini ya komplikasinya macam-macam ini bisa sampai ini paru-parunya juga terinfeksi, kemudian anemi, persalinan prematur karena apa? Karena menyebabkan mules. Jadi ada endotoksin atau racun dari bakteri menyebabkan rangsangan rahim, jadi rahimnya mules sebelum waktunya jadi prematur atau ketubannya pecah. Nah, sepsis ini adalah terdapatnya apa namanya kondisi masuknya bakteri ke seluruh tubuh. Nah, ini ya. Jadi saya kira ini yang harus selalu dia perhatian bahwa apa yang kita lakukan di organ wanita itu bisa mempengaruhi kesehatan. Nah, ini untuk pencegahan atau upaya-upaya yang membantu adalah harus menggunakan vitamin C cukup banyak supaya urinnya asam. Lalu ini urusan dokter ya memberikan antiseptik. Yang penting ini ada buah cranberry namanya. Buah cranberry itu dia bisa membantu juga menyehatkan area urin. Begitu ya. Kemudian di sini, nah ini jadi apa yang bisa dilakukan pencegahan infeksi ini? Cuci tangan, perawatan perineum atau daerah kemaluan bagian luar, lalu cukup minum. Cukup minumnya 30 cc per kilogram berat badan per hari. Lalu rutin buang air kecil, tidak boleh menahan, pola makan rendah karbohidrat dan gula, aktivitas fisik yang teratur, dan konsumsi probiotik secara umum. Nah, ini yang mungkin harus kita banggakan ya. Saya terus terang sangat terbantu dengan Nirti ini. Karena sebagai dokter kandungan, saya sering kali ini bertemu dengan pasien yang hamil dan menggunakan perawatan yang glowing. Tahu sendiri kan ya, bahwa sekarang ini ibu-ibu kayaknya menganggarkan eh, pengeluaran itu cukup longgar untuk penampilan. Tapi kalau untuk gizi
nutrisi mereka agak males gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya melihat ibu datang dalam kondisi hamil muda menggunakan perawatan yang kesannya yang glowing ya, karena glowing itu kan ada yang instan. Nah, itu saya biasanya meminta jangan melanjutkan dulu. Karena walaupun perawatan di wajah, kalau menggunakan zat-zat yang mengandung unsur kimia terus-menerus di wajah itu juga akan terserap ke dalam tubuh ibu dan akan mempengaruhi perkembangan janin. Nah, tetapi karena saya bukan dokter kulit, dulu saya tidak berani untuk menyarankan penggantinya. Misalnya, dokter saya pakainya ini biasanya. Saya lihat, coba Bu, dibawa. Ternyata di situ kandungan vitamin A dosis tingginya, ya retinoidnya juga tinggi, kemudian ya zat-zat kimianya juga banyak. Saya bilang, Bu, jangan dulu. Nah, begitu di stop, biasanya wajahnya langsung kelihatan kusam. Kadang-kadang jerawatnya bermunculan ya. Nah, itulah bedanya kalau ibu menggunakan perawatan wajah yang alami. Nah, itulah makanya saya merasa dengan adanya Nirti ini saya terbantu di daerah atas bisa supaya penampilan ibu itu tidak kemudian menjadi parah. Sedangkan yang feminine shop itu di daerah bawah dan luar biasa memang ya isinya gitu ya sangat bermanfaat dan kebanyakan berupa zat-zat yang sudah teruji bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun sejak zaman nenek moyangnya, dan ternyata memang dari ahli farmasi memang sesuai, mempunyai manfaat yang baik, sehingga saya sekarang tidak lagi hanya sekedar mencegah ibu menggunakan kosmetik yang mengandung banyak zat kimia, tapi saya bisa biasa mengatakan ibu lebih baik pakai ini minimal selama hamil. Nanti kalau sesudah melahirkan, ibu mau kembali lagi ke yang sebelumnya atau mau lanjut yang ini, itu terserah ibu gitu ya. Oke, mungkin ini take home message-nya ya bahwa tadi alat reproduksi wanita itu lebih rumit daripada laki-laki dan kompleks, tetapi kalau dilakukan perawatan dengan baik, insya Allah tidak akan menyebabkan masalah ya. Kita tidak bicara ke infeksi menular seksualnya Bapak Ibu karena sekarang ini makin banyak yang sifilis, yang HIV, yang ya pokoknya penyakit-penyakit yang dulu saya nggak temukan pada saat saya menjadi mahasiswa kedokteran, sekarang ternyata bermunculan. Karena apa? Karena pola pola pergaulan bebas, mungkin ada juga pengaruh dari yang ditonton, ya saya kurang tahu. Tapi yang jelas tiap hari saya menemukan dan sangat memprihatinkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Siorini. Luar biasa sekali paparannya, lengkap banget. Bapak dan Ibu yang kami hormati, luar biasa sekali. Hari ini catatan kita cukup banyak dan nantinya kita bisa sharingkan kembali kepada para mitra kita. Dan kita boleh buka forum tanya jawab ya Dok untuk sekarang. Silakan ya, Baik, silakan. Bapak dan Ibu boleh pertanyaannya boleh melalui chat. Kita akan lihat. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, untuk leader-leader hebat Kak Sarah, thank you. Jadi kangennya hilang ya ketemu Bunda. Monggo yang ingin bertanya, ingin sharing dengan dokter yang kita tunggu-tunggu nih. Sambil menunggu pertanyaan dari para mitra Nirti, dokter. Dok, kalau biasanya Bunda itu selalu sarankan kepada para mitra sambil bersanda nih. Jadi kalau mau berhubungan nih bapaknya dipakein sekalian gitu. Nah, apakah sangat aman nih Dok kalaupun toh bapak misal sebelum berhubungan itu bisa dibersihkan sama-sama saling membersihkan dengan feminim Hmm. soap itu bagaimana menurut dokter? Apakah disarankan seperti itu atau boleh disarankan seperti itu dokter? Ya, kalau kita lihat kandungannya ya, kalau sekali-kali untuk pria nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Kan kalau wanita kita kan pakai terus ya tiap Betul. hari gitu kan. Nah, itu memang kita membutuhkan.
Tapi kalau yang dikhawatirkan kan kalau terus-menerus takutnya terserap juga gitu ya. Ada yang kaitannya dengan kewanitaan. Tapi kalau sekali-kali nggak apa-apa. Bagus saya kira. Bagus ya dok, biasanya suka bercanda ke ibu-ibu tuh kalau malam Jumatan, papa sini dibersihkan dulu. Ah ya, itu bagian juga dari apa acara utamanya ya. Dokter, biar suami makin cinta judulnya. Betul, Baik, iya. pertanyaan dari Ibu Bidan Mimi, dokter. Bu dokter mau tanya, untuk pemakaian sabun feminim care soap dengan jeda berapa menit atau langsung dibilas? Seperti itu dokter pertanyaannya. Apa Oh, ya, betul. ada jedahnya? Monggo dokter. Ya, memang kalau tujuan kita adalah untuk memberikan kesempatan sabunnya ini ya, zat-zat dalam sabun ini terserap, memang sebaiknya eh, kalau saya ya, itu pertama dibersihkan dulu Bu ya, dibersihkan dulu, misalnya dari kalau misalnya kita baru buang air kecil gitu kan, kita bersihkan dulu dengan sabun itu, kemudian maksudnya tidak didiamkan dulu, bersihkan aja dulu. Lalu sesudah bersih, baru yang kedua kali itu si busanya itu kan dioles-oleskan agak lama, mungkin beberapa menit lah gitu. Baru kemudian dibilas kembali seperti itu. Jadi ada dua tahap saya kira. Ya, jadi pertama membersihkan dari lendir-lendir atau dari kotoran-kotoran yang nempel gitu ya, atau misalnya kayak seperti kita kalau sedang mens itu kan kerasa ya lengket segala macam itu dibersihkan dulu sampai tidak terasa lagi lengket, kemudian baru terakhir kita oleskan sambil menunggu beberapa menit gitu. Mungkin gitu. Baik, terima kasih dokter. Nah, Nah, tadi pertanyaan kembali menyambung kalau pada saat menstruasi. Nah, apakah memang setiap ganti pembalut itu kita boleh mempergunakan feminim care soap nih dok? Karena biar lebih steril, lebih enak, lebih semriwing gitu kan dok. nggak Apakah apa-apa kok Bu, diulang nggak apa-apa. setiap kali Diulang ganti tiap kali pembalut ya. lebih bagus? Apalagi nih kalau misalnya di saat sedang banyak-banyaknya, biasanya kan ada yang 3 hari pertama atau 4-5 hari pertama itu betul-betul basah dan seringkali ya lengket. Nah itu di situ kita lebih lebih harus bersihkan dengan teliti ya. Hmm. Jangan sampai ada darah yang menempel, tidak terbersihkan karena darah itu menjadi apa ya, nutrisi yang dicari sama kuman gitu. Hmm, berarti memang disarankan ya dok setiap Ya, ganti pembalut sebaiknya ya, dibersihkan terlebih dahulu dengan ya, mempergunakan feminim care soap. Terima kasih dokter. ya, baik. Lagi dari Ibu Eni, mau tanya dokter, pakai setiap mandi apa tidak berbahaya? Ya, Seperti untuk feminim care soap dok. mandi kan sehari 2 kali nggak apa-apa. Cuma pipis juga boleh kalau kata Apa saya dok mah. ya? Nggak Asal tidak, apa-apa, Bu. Ya, asal tidak setiap kali pipis di sabun ya dok ya. Tidak. ya. Baik, lalu pertanyaan berikutnya dari Ibu Anissa. Ada testimoni sabun yang bisa melancarkan haid. Apakah untuk bumil? Sedangkan bumil itu kan nggak hamil dok. Nah, maksudnya bumil nggak haid. Itu bagaimana dokter? Jadi kalau kita lihat isi dari sabun itu ya, sabun feminine soap itu eh, banyak yang mengandung rempah ya, seperti lempuyang segala macam. Itu khasiatnya antiseptik. Ya. Kemudian juga dia bisa menghangatkan area kewanitaan. Jadi masih aman ya. Jadi tidak berbahaya untuk kehamilan. Karena dalam kondisi hamil tadi sudah dijelaskan ya Bu, pengaruh hormon akan menyebabkan perubahan di tubuh ibu. Salah satunya yang berubah adalah pembuluh darah melebar. Kemudian karena ada bayi di dalam rahim yang menekan ke arah saluran kencing, maka saluran kencing itu menjadi lebih lebar dan terhambat apa namanya alirannya. Nah, di situ kita harus pastikan bagi ibu yang sedang hamil tidak boleh kurang minum ya Bu, supaya jangan sampai jadi kental. Kalau kental nanti malahan risiko lagi, risiko infeksi saluran kencing. Nah, jadi dilakukan pembersihan dengan feminin soap nggak apa-apa.
seperti Baik, itu ya. kasih dokter. Pertanyaan lagi dokter dari Ibu Siti Nurlaila. Dokter sebaiknya dalam sehari pemakaian sabun Feminim Care Soap untuk ibu hamil berapa kali pemakaiannya nih dok? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan, ketika kita buang air kecil ya, itu pakai sedikit aja, nggak usah sampai maksudnya sampai ditunggu beberapa menit. Yang sampai ditunggu beberapa menit itu pada saat mandi baiknya. Baik, baik Kan dok. mandi cuma 2 kali ya, mandi Iya, kan? Kalau mandi kan kita lumayan tuh upacaranya kan ada apa namanya lapisan pertama bilas. Nah, nanti sesudah bersih baru kita yang berbuih itu ya busanya dioleskan secara hati-hati kan di daerah terutama lipatan-lipatan. Tunggu kemudian baru dibilas. Tapi kalau pipis hanya ya asal jangan sampai ada kuman yang nempel aja gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. baik. Ini agak nyambung ini pertanyaan ambil menunggu pertanyaan berikutnya. Dokter, kan di dalam Feminim Care Soap itu ada kandungan yang mencegah bau nggak sedap. Ya, Kandungannya seperti itu. Nah, apakah memungkinkan kebanyakan ada ibu-ibu yang olahraga suka kami sarankan, ibu kalau mandi kalau mau olahraga biar lebih freshnya lebih tahan lama untuk ketea bisa disarankan seperti itu kan dokter? Boleh. nah, kalau saya ya, eh, saya lebih suka pakai yang nirti malahan Bu untuk tempat lain Hmm, ya, karena nirti itu eh, dia punya seperti kita tahu ya, ya yogurt, ada green tea gitu ya, ada sarang walet ya itu tuh eh, untuk daerah-daerah ya seperti ketiak, daerah leher, wajah, malah menurut saya lebih lebih nyaman ya karena lebih tepat ada rasa nirti. hangat. Coba deh kalau nirti kan dingin ya. Mm-mm. Sedangkan Kalau kalau feminisme feminin, kan ada rasa hangat, tapi rasa hangat itu memang kalau dari daerah bawah diperlukan gitu. Itu saya kira jadi lebih baik untuk feminisme itu daerah feminin saja. baik Kan baik dok. kalau Nirti bisa di mana bahkan Nirti buat suami juga oke kok, iya masih Mandi cocok setiap sama, iya. pas setiap harinya dok sabun nirti. Oh, iya, saya udah sama-sama jadi ya kebetulan suami saya ini jadi testimoni ya. Jadi saya pertama kali berkenalan dengan Nirti itu tahun berapa ya 2022 gitu pertama kali Nirti ada bertahun berapa ya. 2022 betul Nah dokter. betul, nah saat itu saya kena herpes nih di mata sini. Saya udah cemas gitu. Karena apa? Karena herpes itu satu infeksi yang bisa menaun. Jadi kumannya itu, si virusnya itu bisa sembunyi di saraf. Misalnya dia sembuh, dia sembunyi. Ketika daya tahan kita turun, nongol lagi. Jadi menaun. Nah, itu kan sangat menyebalkan ya, apalagi kalau daerah mata dekat dengan saraf mata gitu ya. Jadi saya sedang bingung diapain ya ini ya, karena saya mungkin ketularan pasien waktu itu. Nah, ceritanya ditawarin nih sama Bu Willy tuh. Ini pakai ini, ya saya bilang saya coba. Alhamdulillah nggak berbekas Bu, nggak berbekas sama sekali. Kemudian yang kedua tidak meninggalkan rasa nyeri. Kan sebenarnya kalau herpes zoster itu dia eh, kena ke saraf. Jadi sering nyeri saraf itu lebih hebat dari kayak lukanya. Tapi alhamdulillah sejak saya sakit itu pakai Nirti itu dalam waktu kurang dari 2 minggu, seminggu lah udah hilang. Terus tidak ada penyebaran, tidak ada pengulangan, tidak ada nyeri. Nah, makanya saya lihat bahwa, oh ya, ini seolah-olah Allah berikan sebagai satu pembuktian bahwa nirti itu baik. Ya, jadi dari situ saya menggunakannya dan banyak sekali saya kebantu gitu ya, bekas jerawat segala macam gitu. Nah, kemudian saya cobakan ke suami, kan suami saya kulitnya putih, tapi hobi banget eh, kalau nyuci wajah pakai sabun itu udah kayak digosok-gosok, padahal sabunnya itu kayaknya mengandung soda. Akhirnya ada kayak apa ya, kayak Kering kayak hitam, ya. ya hitam. Nah, itu sudah pernah dilaser, balik lagi. Saya Hmm. sampai kasihan ngelihatnya. Saya bilang coba deh pakai ini. Alhamdulillah. Sekarang walaupun dia wah rajin ngebersihin, tidak berefek seperti dulu gitu. Sekarang malah bersih gitu.
Alhamdulillah. Ya, jadi Bu saya sangat sangat senang untuk merekomendasikan Nirti untuk pajah dan feminin soup di daerah bawah itu kepada pasien-pasien saya gitu. Ya, Terima kasih dokter testimoninya. Wah, makin makin iya, semangat ini nanti mitra-mitra Nirti untuk bercerita. iya, semangat ya. Oh ya, Iya. sama buat bayi ya. Kalau luka pampers juga itu bisa loh pakai nirti tapi ya karena kalau feminine soap ke bayi ada rasa hangat biasanya bayi suka nggak nyaman. Tapi nirti yang soap itu untuk apa namanya lecet-lecet karena pampers di bayi juga kebantu. eh Kayak bekas-bekas kabies juga bagus gitu. Baik. Terima kasih banyak dokter testimoninya. Nah, Ini ada iya, pertanyaan gitu. kembali dari Ibu Lisa. Dokter izin tanya, kalau miom apakah disebabkan oleh bakteri nih dok miom? Beda. Oh tidak nih. Miom itu adalah tumor rahim yang kalau saya perhatikan dari pasien-pasien saya yang datang terkait dengan kebiasaan justru makan ini, makan bakso malah. Jadi kan miom itu adalah tumor jinak di mana terjadi pertumbuhan berlebihan di sel-sel otot rahim. Jadi sel-sel otot rahim yang harusnya hanya diganti sebulan sekali, ini dia lebih sering. Makanya terbentuklah penumpukan sel otot rahim yang menyerupai baso urat. Persis kayak baso urat gitu. Tapi ya saya kurang tahu juga sebenarnya apa hubungannya. Kebetulan pasien-pasien yang saya lihat punya miom yang banyak itu kebenaran emang suka baso. Ya. Nah, kemudian yang kedua, semua tumor akan lebih cepat pertumbuhannya bila pasien tersebut menyukai gula dan tepung dan kurang suka sayur dan protein hewani. Jadi itu menyebabkan. Jadi kadang-kadangnya satu pasien bisa ada 5, ada 10 itu miom. Ukurannya dari ukuran yang misalnya diameter 5 cm sampai ukuran 1 cm. Jadi kalau operasi dijejerkan itu tuh persis kayak bakso macam-macam. Ya kayak gitu. Ya, jadi memang kelihatannya dipengaruhi oleh pola makan. Gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Dokter kembali ini pertanyaan dari Bu Bidan Mimit. Dokter, saya punya pasien ini punya IUD 2 bulan 2 tahun sebelum juga hamil. Oh, untuk pemakai IUD 2 tahun sebelum hamil. Begitu pakai Feminim Care Shop 2 bulan hamil dokter. Apakah itu setara kebetulan suaminya juga pakai? Oh Nah, iya. buat Feminim Care Shop jadi wangi itu dokter jadi 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 lebih rajin kayaknya. Lebih rajin ikhtiar kayaknya. Tekan kehamilan judulnya. Ya, ya. Ya, mungkin dia saya kira karena kalau dalam bidang medis itu segala sesuatu itu kan melalui eh, tes penelitian ya. Jadi hal-hal yang kayak begini kalau dikumpulkan bisa jadi satu laporan gitu. Jadi saya kira hal-hal baik dikumpulkan saja misalnya ya. Jadi kaitannya kira-kira kemananya gitu ya. Karena mungkin apakah sudah ada penelitian tentang isi itu kandungan ya, kandungan dari feminine soap itu ada nggak yang sifatnya ke arah hormonal ya? Karena kan seperti misalnya haid yang tidak lancar itu kan bisa karena HPO aksis tadi ya. Jadi ada gangguan di susunan saraf pusat, kemudian indung telur dan rahim. Nah, saya kurang tahu apakah misalnya nih karena ya lebih wangi jadi lebih rajin gitu usahanya ya walau alam ya gitu. Jadi sebabnya ada tapi mungkin bisa langsung bisa tidak langsung ya. Dan tadi juga kan kalau misalnya ada keintiman yang lebih dengan ya tadi misalnya saling berbagi misalnya saling menggosok misalnya atau gimana gitu kan mungkin jadi lebih rileks ya mungkin saja.
Tapi Yang jelas lebih wangi dokter judulnya. nah itu kayaknya jadi lebih seneng gitu ya, lebih rajin ikhtiarnya gitu. Jadi bunda-bunda rasa gadis soalnya ini dok. Oh gitu. Alhamdulillah ya. Keluarganya ibu-ibu tuh gitu, bunda-bunda rasa gadis judulnya dok. Oh gitu ya, Alhamdulillah. Bener-bener ya. Ada dua Ah, pertanyaan kembali. biasa. Untuk feminim care soap baiknya dipakai di usia berapa ya dok? Apakah ini ada di sebelum 17 tahun boleh dipakai atau Sesudah haid boleh. sesudah haid ya dok? Menurut saya ya, sesudah haid kan haid itu artinya sudah mulai matang fungsi reproduksinya. Baik, baik dokter. Ini pertanyaan yang terakhir dari Ibu Bidan Fitri Hayati. Mhm. Pemakaian feminim care soap pada ibu postpartum dokter, terutama untuk membersihkan area kewanitaan dan luka jahit jalan lahir. Hmm. Berapa kali dok rekomendasi pemakaiannya? Oke ya, jadi ini untuk luka jahit itu prinsip yang pertama ya, Bu, kan tidak boleh dicuci dengan air hangat. Karena kalau menggunakan air hangat, maka benangnya bisa longgar. Kan baru baru jahit kan, dijahit kan. Jadi satu itu, jadi disiramnya pakai air dingin ya. Kemudian harus diusap. Jadi ketika membersihkan area apa namanya kewanitaan yang luka jahitan itu nggak boleh hanya disemprot, nggak akan lepas itu bekuan darahnya. Jadi harus diusap pelan-pelan. Nah, menggunakan sabun tadi. Berapa kali? Minimal setiap habis pipis. Karena kan beda luka di daerah kewanitaan dengan di luar. Kalau di tempat lain, ketika misalnya kita menjahit di daerah kulit atau dimanapun ya, selain di daerah area kewanitaan, maka luka itu dijaga tetap kering. Ini kan kebasahan terus. Pipis kena basah, buang air besar kesiram juga. Jadi harus selalu pada saat setiap kali misalnya buang air besar, kita harus pastikan membersihkan anusnya dulu. Bersihkan dulu anusnya sampai bersih banget, sampai kesat, pakai sabun biasa. Kemudian tangannya dibersihkan sampai bersih pakai sabun biasa, ya. Kemudian untuk area depan yang tadi barulah di situ kita eh, tambahkan apa namanya feminine soapnya gitu. Jadi setiap basah dilakukan perawatan yang seperti itu. Ya, Rasanya 1 jam ini kok sebentar banget ya dok. Ketemu dokter setiap hari ini kayaknya ya. waktunya tuh panjang lagi gitu. Oh gitu. Nanti suatu saat kita akan gabung lagi karena memang waktu juga yang harus memisahkan kita. Sekali Iya, terima kasih banyak Dokter Setiori ini iya. telah sharing untuk kami semua sehingga menjadi catatan penting buat keluarga besar PT Nirti Bidika Nusantara dan menjadi senjata informasi Oh kepada. iya. Boleh saya ada permintaan nggak? Monggo, monggo dokter. Jadi kalau tadi ibu-ibu sudah bertanya pada saya, justru saya pengen feedback justru. Jadi apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami nggak, Bu? Kalau misalnya kata ibu misalnya, oh terlalu rumit, misalnya apa, terlalu pusing atau tolong aja, walaupun cuma satu dua kalimat buat saya sangat berarti karena saya terus belajar bagaimana caranya menyampaikan hal yang baik ini kepada audiens ya, karena kan sebagiannya adalah ada kaitan dengan ilmu saya, tapi sebagian yang lain saya juga masih belum terlalu paham, yaitu tentang kandungannya gitu ya, yang biasanya saya justru mendapatkan informasi dari ahli farmasinya gitu ya. Jadi kita menggabungkan antara ilmu yang saya miliki dengan ilmu yang diketahui oleh ahli farmasi ditambah dengan pengalaman-pengalaman ibu-ibu sekalian gitu. Jadi nanti kita mempunyai satu pemahaman yang lebih luas gitu. Mungkin itu ya, Bu. Terima kasih. Nanti terserah lah mau ke panitia atau mau gimana. Nanti hasilnya aja apa resumenya aja di ke saya kan. Gitu. Kalau saya boleh jawab sekarang, Selasa malam ini kuliah lagi dokter. Oh gitu. Terlalu berat ya, Bu ya. Cukup Oh jelas. gitu. Iya. Banget, nggak Alhamdulillah. buru-buru, intonasinya menyenangkan hati. Kayaknya pengen kuliah lagi deh dok judulnya. Gitu ya. Ya mudah-mudahan ibu-ibu nggak pada ketiduran ini.
Tapi ya kuliah malam-malam. Hmm. ibu-ibunya tetap semangat dokter karena ini momen yang sangat penting sekali tuh pada cukup jelas dokter. Terima kasih info yang sangat bermanfaat sekali. Ini sekarang kuliah Alhamdulillah. malam hari ini benar-benar luar biasa. Dokter Sior ini sehat selalu, sukses Baik selalu dan ya. makin cantik bersama Nirti tentunya. Nanti pengen Oma-oma. Sudah oma-oma ini. dokter kalau saya nggak mau disebut Oma loh, Oh panggilannya. gitu. Ayah dokter Medi punya sebutan khusus nih buat cucu tercinta. Kalau Bunda punya sebutannya Opi, padahal cuma singkatan Oma Popi, biar nggak Oh gitu. ketanya. Saya juga bukan saya menyebut diri saya Oma, cuma anaknya. Jadi ada cucu dari kakak gitu ya. Udah manggil saya duluan Omarini gitu Oh, loh. Sebelum saya punya cucu, dia manggil saya Omarini. Ya udah daripada susah nyari-nyari ya gitu aja. kayaknya kalau disingkatnya jadi Orin. Keren juga itu. Gitu ya. Oh bisa juga ya. Jadi anak saya manggil saya Omi, Omi. cucu saya manggil saya Oma. Jadi Oma Oma. Omi. Selamat Omarini, sukses selalu, Banyak sukses ya, selalu dan tetap kasih. cantik bersama Nirti. Ya, Amin. Terus amin. waktunya buat kami semuanya. Salam Amin. hormat buat Bapak yang sudah menjadi pecinta Nirti. Oh Amin. iya, makasih, makasih. Saya yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Aji, Bu Rosa, dan PT Nirti yang sudah membuatkan hadiah yang luar biasa buat saya dan suami. Amin. Dokter, Baik. selamat malam. Ya, malam. Assalamualaikum semuanya. Ya, sampai ketemu Waalaikumsalam. lagi. Ya, Waalaikumsalam. mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Thank you, dokter. Ya, Jin live ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, nggak terasa sampailah di ujung event kita Zoom pada malam hari ini. Serasa hari ini nih kuliah malam bersama Dr. Stiorini. Luar biasa banget untuk paparannya sehingga kita semuanya menjadi lebih paham untuk bisa menyampaikan kepada mitra-mitra kita. Bapak dan Ibu selanjutnya adalah closing statement dari Direktur PT Nirti Bidika Nusantara. Selamat malam Pak Haji. Kopi. Sugeng Dalu Pak Haji. Ya, selamat malam Bu Popi, Bapak Ibu semua. Monggo Pak Haji hari ini senang banget serasa kuliah malam. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Popi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ibu Dokter Stiorini Irianti, Dokter SPOG SU SPKFM. Ya, terima kasih penjelasannya sangat jelas sekali ya. Dan eh, kami senang sekali beliau ini mau berbagi tentang ilmu yang sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaatnya. Saya tidak akan mulai lagi kalau memang memang apa memang tidak bisa, memang tidak bisa, tapi kami memahami apa yang disampaikan tadi jelas sekali ya, sangat membantu tentang bagaimana tentang untuk perawatan kesehatan ya. Tadi yang paling penting tadi mungkin saya sampaikan adalah jadi untuk feminine soap ini sabun feminin ini sangat aman ya. Tadi beliau sampaikan begitu, jadi sangat aman dan tadi juga sampaikan untuk membantu untuk pengasam urin ya itu vitamin C. Nah, pas sekali kan Bapak Ibu kita nanti dalam waktu dekat ya insya Allah nanti akhir Juli ini kita akan keluarkan vitamin C sehingga akan membantu kesehatan ya kesehatan yang tadi Bu Dokter sampaikan dan juga untuk kesehatan tubuh kita dan tadi juga beliau menyampaikan jangan asal menggunakan pembersih yang banyak zat-zat kimianya. Ya, tadi itu penting sekali ya. Jadi beliau tadi sampaikan bahkan kan tadi ada yang tanya sehari berapa kali ya nggak apa-apa karena ini aman ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu eh, terima kasih ya atas kebersamaannya, atas waktunya dan juga terutama untuk pembicara kita Ibu Dr. Stiorini yang kita sudah meminta beliau untuk menyempatkan waktunya. Beliau ini sibuk sekali. Jadi kenapa kita ganti hari Kamis? Karena beliau ini praktek terus ya, praktek terus. Yang off itu hanya hari Kamis. Makanya Pak kalau selain hari Senin bagaimana? Saya satu minggu hanya off-nya hari Kamis. Oh iya nggak apa-apa Bu, terima kasih sekali. Ya sekali lagi terima kasih dan terutama juga untuk Bu Popi pada malam hari ini sehingga acara ini bisa menjadi semakin hidup, ya tanya jawabnya juga semakin menarik.
Terima kasih Bapak Ibu.